Sumatera geger. 27 mayat ditemukan mengapung di lautan luas dan fakta mengejutkan terungkap. Kota kecil Nagari Awan bagaikan lukisan tua yang dibingkai oleh hijaunya hutan bakau dan birunya samudra Hindia yang tak bertepi. Namanya saja sudah merangkum segalanya. Sebuah tempat di mana kabut seringkali turun rendah, memeluk atap-atap rumah kayu, menciptakan suasana yang tenang, namun menyimpan rahasia. Warga Nagari Awan sangat percaya pada legenda Lubuk Hati Sunyi. Sebuah mitos kuno yang mengatakan bahwa siapapun yang menyimpan kesedihan terlalu lama akan ditarik oleh ombak untuk ditidurkan dalam damai abadi. Mitos yang selama ini hanya jadi dongeng pengantar tidur, kini terasa seperti desahan napas dingin di tengkuk semua orang. Di pinggiran Nagari Awan, jauh dari hiruk-pikuk kedai kopi, tinggallah Eka. Pria berusia 28 tahun ini adalah anomali di tengah masyarakat yang komunal. Ia bukan nelayan, bukan pedagang, melainkan seorang seniman pemahat kayu yang hidup menyendiri. Gubuknya terbuat dari papan usang yang nyaris ditelan akar bakau, dipenuhi aroma serbuk kayu dan getah. Wajahnya kurus, garis rahangnya tegas, dan matanya selalu menyeratkan kedalaman yang sulit dijangkau, seolah ia adalah satu-satunya saksi dari semua penderitaan di dunia. Karena sifatnya yang pendiam dan karya-karyanya yang selalu berupa relief wajah-wajah yang memancarkan penderitaan, mata kosong, bibir terkatup rapat, warga desa menjulukinya si pemahat luka. Eka tak peduli. Ia menganggap pahatannya sebagai jembatan antara jiwanya yang sunyi dan kegaduhan dunia. Pagi itu, udara terasa berat, bukan hanya karena kelembapan, melainkan oleh firasat yang menggantung di udara. Eka sedang berjalan menyusuri pantai, mencari kayu apung yang bagus untuk bahan pahatan barunya. Ia membawa tas usang yang selalu menampung pahat-pahatnya yang tajam, senjata utamanya melawan kekosongan. Saat ia membelok di tikungan karang besar, pemandangan yang tersaji di hadapannya mencabut seluruh udara dari paru-parunya. Di bibir pantai, dua perahu nelayan kecil, yang seharusnya membawa ikan segar, justru ditarik oleh beberapa orang nelayan yang tampak pucat pasi. Beberapa sosok telah terbaring di atas pasir basah. Mereka adalah tubuh-tubuh manusia. Eka menghampiri salah satu nelayan yang ia kenal, Pak Hasan, seorang pria tua yang tangannya gemetar. "Pak Hasan, ada apa ini?" tanya Eka, suaranya tercekat. Pak Hasan hanya bisa menunjuk ke arah lautan yang tenang. "Lihatlah, Eka. Lihatlah bagaimana laut mengembalikannya. Mereka berlayar pergi dan kini kembali. Bukan 2 atau 3, lebih banyak lagi." Eka mengikuti arah pandangan Pak Hasan. Di kejauhan, di antara gelombang yang bergulir malas, tampak lebih banyak titik-titik hitam. Saat ombak membawa mereka lebih dekat, kengerian itu menjadi jelas. Mereka adalah mayat-mayat. Total 27 mayat ditemukan mengapung, terserak di area yang luas. Eka mendekati salah satu korban yang baru saja diangkat. Hal yang paling mengerikan bukanlah kematian itu sendiri, melainkan kedamaian yang terukir di wajah-wajah mereka. Mereka tidak tampak berjuang, tidak ada tanda-tanda kekerasan, seolah-olah mereka baru saja tertidur nyenyak. Mayat-mayat itu bagaikan patung marmer yang dibasuh ombak, bersih dari luka, hanya kedinginan yang menusuk. "Ini bukan kecelakaan," bisik Eka, yang naluri senimannya lebih peka terhadap komposisi kematian yang tidak wajar ini. Siapa yang bisa membuat orang sebanyak ini tertidur di laut? Kabar buruk yang mengguncang. Dalam hitungan jam, Nagari Awan yang tenang bagaikan sarang lebah yang diganggu. Polisi tiba dari kota, disusul oleh tim forensik dan, yang paling mencolok, wartawan dari Jakarta. Insiden ini langsung menjadi berita nasional dengan tajuk utama yang menggemparkan. Sumatera geger, 27 mayat ditemukan mengapung di lautan luas dan fakta mengejutkan terungkap. Di tengah kekacauan itu, muncul sosok yang sangat dihormati, Dr. Sastra Negara. Ia adalah kepala forensik dan satu-satunya dokter ahli di wilayah ini, seorang pria parubaya dengan aura berwibawa, selalu mengenakan jas putih yang rapi dan memancarkan ketenangan. Dr. Sastra Negara segera mengambil alih lokasi. "Tolong jaga jarak. Jangan sentuh para korban. Kita perlu melakukan pemeriksaan postmortem secepatnya. Ini anomali yang belum pernah terjadi," perintahnya dengan suara yang tegas. Ia melihat Eka yang masih berdiri membeku di dekat korban pertama.
Pandangan mata dokter sastra negara sejenak bertemu dengan Eka. Ada kilatan aneh di sana, seketika tersembunyi di balik profesionalismenya. "Anda saksi mata pertama?" tanya dokter sastra negara kepada Eka, namun nadanya lebih terdengar seperti tuduhan terselubung. Eka mengangguk pelan. "Ya, dokter. Saya datang untuk mencari kayu." "Anda tinggal di daerah Bakau, terpencil. Apakah Anda melihat ada perahu asing melintas tadi malam? Atau mencium bau aneh?" desak dokter itu. "Hanya bau laut dan kabut. Saya tidak melihat perahu, selain perahu-perahu nelayan kami sendiri," jawab Eka, merasa tidak nyaman. Tersangka palsu mulai tercipta. Seorang polisi lokal, yang mengenal Eka sebagai orang aneh, segera menyela. "Dia ini Eka, dokter. Si pemahat. Rumahnya dekat hutan bakau. Dia sering menyendiri, melakukan hal-hal yang tidak lazim. Karya pahatannya selalu berupa orang mati atau sedih." Dokter sastra negara menatap Eka dengan pandangan menimbang. "Ambil keterangan lengkapnya, dan periksa sekitar gubuknya. Ini kasus besar, kita tidak boleh mengabaikan kemungkinan sekecil apapun. Apalagi yang bersaksi adalah orang yang memiliki kepekaan terhadap kesedihan dan kematian." Kalimat terakhir itu, yang diucapkan dengan senyuman tipis, menghunjam Eka seperti pisau. Eka sadar, ia sudah dicap. Lingkaran kecurigaan sudah mulai mengepungnya. "Saya tidak melakukan apa-apa," tegas Eka, berusaha menahan emosinya yang mulai bergolak. "Saya bersumpah." "Tentu saja," jawab dokter sastra negara dengan nada ramah yang terlalu dibuat-buat. "Tapi tugas kami adalah membuktikan segalanya, Eka. Termasuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah." Eka ditarik menjauh oleh polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Jejak kecurigaan yang disengaja. Saat Eka diinterogasi di tenda darurat, tim forensik yang dipimpin langsung oleh dokter sastra negara mulai bekerja. Di antara para korban yang sedang dibersihkan dari pasir, salah seorang asisten dokter sastra negara, seorang pria muda yang gugup, tiba-tiba berseru, "Dokter, ada serpihan kayu yang tersangkut di kain kemeja korban ini." Dokter sastra negara segera mendekat, mengambil serpihan kayu itu dengan pinset. Serpihan itu bukan kayu biasa, aromanya khas, seperti kayu beringin tua yang sering digunakan Eka. Dan yang paling memberatkan, serpihan itu memiliki guratan yang sangat mirip dengan pola pahatan khas Eka. "Ambil ini dan segera masukkan ke dalam laporan. Ini adalah petunjuk kunci," kata dokter sastra negara dengan suara pelan namun penuh penekanan, seolah ia telah menemukan harta karun. Di balik semua hiruk-pikuk itu, Eka tidak tahu bahwa serpihan kayu itu adalah umpan yang disiapkan dengan sangat matang. Beberapa hari lalu, ia memang didatangi oleh seorang pria, salah satu korban yang kini terbaring, yang berseteru dengannya tentang rencana pembangunan resor yang akan menggusur hutan bakau tempat tinggal Eka. Saat itu, Eka menolak, dan terjadi dorong-dorongan kecil. Saat itulah serpihan kayu itu dipastikan telah ditanamkan oleh si korban, atas suruhan sastra negara, atau ditempelkan secara sengaja oleh dokter sastra negara saat ia berinteraksi dengan Eka di pantai. Eka, yang kini hanya memikirkan ketidakadilan yang ia rasakan, tanpa sadar menjadi pusat dari drama mengerikan. Pandangan mata warga nagari Awan sudah berubah. Si pemahat luka itu kini bukan hanya aneh, melainkan tersangka pembawa sial, yang entah bagaimana, telah memanggil kembali legenda Lubuk Hati Sunyi menjadi kenyataan yang brutal. Eka menyadari, ia tidak hanya harus berjuang untuk kebebasannya, tapi juga untuk akal sehatnya, yang mulai goyah di tengah badai tuduhan. Sebuah konflik batin yang dalam telah dimulai, yang akan membawa Eka pada perjalanan tergelap dalam hidupnya. Senja pertama setelah tragedi itu terasa lebih dingin dan mencekam di nagari Awan. Malam itu, Eka tidak lagi menghirup aroma serbuk kayu di gubuknya, melainkan udara apek bercampur karat dari sel tahanan sementara di kantor polisi kecil. Pemandangan 27 mayat yang damai, namun mematikan, terus berputar-putar di benaknya seperti film horor tanpa jeda. Di luar, suara-suara sumbang dari warga desa masih terdengar sayup, menggugatnya. Si pemahat luka yang kini mereka yakini telah memanggil kembali legenda Lubuk Hati Sunyi dengan darah. "Kenapa? Kenapa kau jadikan kami kambing hitam?" bisik Eka pada dirinya sendiri. Jemarinya yang terbiasa memegang pahat kini hanya bisa meraba lantai semen yang dingin. Tiba-tiba, pintu selnya terbuka.
Bukan polisi lokal yang sering ia temui di kedai, melainkan seorang pria asing. Usianya sekitar awal 30-an, mengenakan kemeja rapi yang kusut, dan matanya memancarkan kelelahan yang nyata, namun juga ketajaman yang tak bisa disembunyikan. Dia adalah Ariel, penyelidik muda yang dikirim dari Polda wilayah, ditugaskan untuk mengawasi kasus yang sudah terlanjur viral ini. Ariel duduk di kursi kayu di depan jeruji, mengeluarkan berkas tebal yang mencantumkan nama Eka di halaman depan. Ia tidak segera berbicara, hanya mengamati Eka dengan cermat, seolah ia sedang membaca pahatan di wajah Eka. "Kau Eka," kata Ariel, suaranya tenang, kontras dengan hiruk-pikuk yang terjadi di luar. "Aku penyelidik Ariel. Aku tidak datang untuk menanyaimu hal-hal yang sudah kau jawab. Aku datang untuk melihat orang yang semua orang yakini adalah monster." Eka mendongak. Tatapannya kosong namun menusuk. "Silakan. Monster yang terbuat dari kayu bekas dan kesunyian. Itulah aku di mata mereka." Laporan bilang, serpihan pahatan khasmu ditemukan menempel pada kemeja salah satu korban. Dan kau punya perselisihan dengan dia, pemilik kapal yang ingin menggusur hutan bakau tempat tinggalmu. Lanjut Ariel, tanpa emosi, hanya membacakan fakta. "Itu sudah cukup untuk menempatkanmu sebagai tersangka utama." Eka tertawa, tawa yang kering dan getir. "Serpihan kayu? Tentu saja. Aku hidup di antara kayu, Tuan Penyelidik. Aku membawa serbuknya kemana-mana. Setiap hari, ada ratusan orang di Nagari Awan yang berjalan melewati gubukku. Apa mereka tidak membawa serpihan kayu yang sama dari pantai? Tapi serpihan ini teridentifikasi sebagai kayu yang baru saja kau kerjakan. Dan perselisihanmu dengan korban itu nyata. Ada saksi." Konflik batin Eka mulai bergejolak. Rasa frustrasi karena tidak dipercaya dan ketidakmampuan membela diri membuatnya tertekan. "Dengar, Tuan Ariel. Aku memang membenci keserakahan pria itu. Aku ingin dia pergi. Tapi aku tidak membunuhnya. Aku tidak membuat 27 orang tidur selamanya dan melemparkannya ke laut. Aku seorang seniman yang hidup dari kedamaian, bukan kekejaman. Apa aku terlihat seperti pembunuh massal?" Ariel meletakkan berkas itu. Ia membiarkan keheningan mengambil alih sejenak. Inilah momen yang disebutnya membaca di antara baris. Ia tidak mencari jawaban di laporan, tapi di mata Eka. "Tidak. Kau terlihat seperti orang yang dihukum oleh kesunyiannya sendiri," kata Ariel pelan, sebuah komentar yang mengejutkan Eka. Ariel melanjutkan, kali ini nadanya lebih pribadi, lebih condong ke keraguan yang menyiksa nalurinya. "Kau tahu, Eka, kasus ini aneh. Dokter sastra negara, dia sangat cepat. Diagnosis awal sudah keluar kurang dari 6 jam. Gagal jantung massal, katanya. Tapi kenapa mayat-mayat itu terlihat begitu damai? Tidak ada tanda-tanda perjuangan. Jika itu racun, seharusnya ada kejang. Jika itu serangan jantung karena ketakutan, wajah mereka seharusnya tegang. Ini terlalu sempurna. Terlalu damai." Eka memajukan tubuhnya ke jeruji. Matanya memancarkan secercah harapan karena akhirnya ada yang melihat kejanggalan itu. "Aku juga merasakannya. Tuan Ariel. Aku yang melihat mereka pertama kali. Wajah mereka seperti sedang bermimpi. Bukan tidur abadi karena kekerasan. Dan ada lagi keanehan," bisik Ariel, merendahkan suaranya, membiarkan Eka merasakan bahwa ini adalah penyelidikan ganda yang dilakukan di balik tirai kekacauan. "Catatan yang mereka temukan di gubukmu, tentang ritual lubuk hati sunyi itu. Kau benar-benar menulisnya?" Eka menggeleng keras. "Tidak. Itu bukan tulisan tanganku. Aku tahu legenda itu. Semua orang di Nagari Awan tahu. Tapi aku tidak pernah menulisnya. Apalagi merencanakan ritual keji. Tulisan tangan itu memang kuno, seperti aksara lama," kata Ariel sambil membolak-balik foto bukti. "Tapi polisi dan media sudah merangkainya menjadi manifesto dari seorang seniman gila. Mereka bilang, kau ingin menyucikan mereka dari penderitaan dunia dengan menenggelamkan mereka." "Sungguh ironis," kata Eka, senyum pahit kembali menghiasi bibirnya. "Aku memahat luka agar mereka bisa dilepaskan, bukan dengan membunuh. Aku bukan dewa yang berhak menarik jiwa orang." Di tengah percakapan itu,
Pintu ruangan dibuka dengan kasar. Masuklah Kapten Syamsul, kepala polisi lokal yang tegap, dengan wajah memerah. Ia tampak kesal melihat Ariel berbicara begitu dekat dengan tersangka. "Ariel, apa yang kau lakukan di sini? Kau sudah dapat semua keterangan. Tersangka Eka ini sudah memberikan semua alasan. Tugasmu adalah mengemas berkas, bukan bermain-main dengan hati nurani," seru Kapten Syamsul dengan nada tinggi. Ariel berdiri tegak, memancarkan wibawa yang bahkan membuat Syamsul sedikit gentar. "Saya sedang memastikan alur. Ada beberapa anomali forensik yang saya temukan, Kapten." Dokter Sastra Negara terlalu cepat mengambil kesimpulan. "Saya perlu menanyakan tentang barang milik korban yang ditemukan pada Eka." Syamsul mendengus. "Oh, kau bicara soal liontin kayu itu? Kami menemukannya di tas Eka. Liontin milik korban wanita muda yang baru saja menikah." Eka bilang dia tidak tahu. Kebohongan yang sangat canggung. Eka berteriak dari balik jeruji. "Aku tidak tahu bagaimana liontin itu bisa ada di tasku. Sumpah, aku tidak pernah menyentuh liontin kayu itu." Jeritannya penuh keputusasaan. Ariel memperhatikan reaksi Eka, lalu beralih ke Syamsul. "Di mana liontinnya sekarang, Kapten? Saya ingin melihatnya lagi. Ada kejanggalan dalam deskripsi laporan. Liontin itu seharusnya terendam air laut. Namun laporannya mengatakan liontin itu kering saat ditemukan. Itu detail yang tidak penting. Mungkin Eka mengeringkannya." "Kau terlalu cerewet, Ariel. Kasus ini sudah selesai," potong Syamsul, jelas-jelas ingin segera menutup kasus. Ia menarik Ariel menjauh dari sel. "Semua mata nasional tertuju pada kita. Kita butuh penjahat yang sudah tertangkap, bukan penyelidik yang meragu. Urusan ini diurus oleh tim dokter Sastra Negara. Dia yang paling tahu. Jangan buat masalah." Syamsul menyeret Ariel keluar, meninggalkan Eka dalam kebimbangan dan rasa dikhianati yang mendalam. Kata-kata Kapten Syamsul, yang begitu percaya pada keahlian dokter Sastra Negara, justru memicu alarm keras di benak Ariel. Di lorong kantor polisi yang remang-remang, Ariel berhenti. Ia tahu, Kapten Syamsul dan seluruh nagari awan telah tertelan oleh kepanikan dan kemudahan menemukan kambing hitam. Tapi ia, Ariel, tidak akan membiarkan kebenaran menjadi korban kebiadaban. Ia memutuskan di dalam hatinya, ia akan memulai penyelidikan paralel secara diam-diam. Keraguan yang tadi hanya sebesar kerikil, kini telah menjadi batu besar yang membebani jiwanya. "Baiklah, Kapten," kata Ariel, memasang wajah menyerah yang palsu. "Saya akan meninjau ulang berkasnya di hotel. Saya butuh istirahat. Tapi saya akan kembali ke lokasi penemuan besok pagi, untuk melihat lagi garis pantai dan arus laut." Kapten Syamsul tersenyum puas. "Bagus. Jangan buang waktu, Ariel. Kita harus segera kirim si pemahat luka ini ke pengadilan." Ariel berjalan keluar, namun hatinya dipenuhi tekad. Saat ia melangkah meninggalkan kantor polisi itu, ia mengambil ponselnya, mengirim pesan rahasia kepada seorang rekan di Jakarta. "Aku butuh data forensik pribadi Sastra Negara. Semua riwayat kasusnya. Aku mencium bau busuk, dan ini bukan bau laut." Eka ditinggalkan sendirian dalam sel. Namun di lubuk hatinya yang paling sunyi, ia tahu, ia tidak lagi sendirian. Ada satu mata yang melihat, ada satu hati yang meragu, dan itu adalah benih harapan yang baru saja ditanam di tengah tanah pengkhianatan. Telah beralih dari konflik eksternal, tuduhan, menjadi konflik internal, pertarungan antara hati nurani dan sistem, di pihak Ariel, yang akan menjadi kunci pembebasan Eka. Di balik jeruji besi, waktu terasa seperti pasir yang jatuh perlahan, namun opini publik bergerak secepat badai. Eka kini adalah musuh publik nomor satu nagari awan, diarak dalam pemberitaan media sebagai si penyembah maut dari hutan bakau. Tuduhan tentang serpihan kayu pahatannya dan perselisihan masa lalu sudah cukup memanaskan suasana. Namun yang berikutnya datang adalah pukulan telak yang membuat Eka benar-benar terpuruk. Jumat pagi, di tengah gubuk Eka yang sudah disegel dan dijaga ketat, tim forensik kembali melakukan penyisiran, kali ini dipimpin langsung oleh dokter Sastra Negara. Ia membawa kamera dan beberapa wartawan dari media lokal, memastikan setiap penemuan terekspos ke publik. "Kami mencari bukti yang lebih substansial," ujar dokter Sastra Negara di depan kamera,
Suaranya tenang dan penuh otoritas. Sesuatu yang menjelaskan motif dari ritual keji ini. Di sudut ruang tidur Eka, di balik tumpukan kayu apung dan sisa serbuk kayu, Dokter Sastra Negara membungkuk. Ia menggeser tumpukan itu, dan seolah sudah tahu di mana letaknya, ia menarik sebuah papan lantai yang longgar. Dari celah sempit di bawah papan, ia menarik selembar kertas lusuh, hampir lapuk, yang bertuliskan aksara kuno dengan tinta yang tampak seperti darah kering. "Inilah dia," bisik seorang wartawan yang berdiri di belakangnya. Dokter Sastra Negara memegang kertas itu dengan pinset forensik, mengarahkan ke kamera. Ditemukan catatan aneh yang menguatkan dugaan ritualistik. Ini adalah bukti manifesto. Isi catatan itu dibacakan dengan suara dramatis oleh Sastra Negara, seolah ia adalah pencerita tragedi. Mereka yang jiwanya terlalu berat menanggung beban dunia, harus kembali pada ibu laut. Lubuk hati sunyi tidak menerima tangisan, hanya ketenangan. Angka 2 dan 7 adalah kunci kelepasan. Sucikan raga, tariklah beban, dan biarkan air menyambut mereka kembali, untuk disempurnakan. Eka, yang baru saja dibawa ke kantor polisi, mendengar siaran berita dari televisi yang dipasang di ruang depan. Matanya melebar, tubuhnya mendadak lemas. "Itu bohong. Itu bukan tulisanku," teriak Eka, membenturkan kepalanya ke jeruji besi. Seorang polisi yang berjaga hanya menggelengkan kepala. "Jangan mengelak, Eka. Siapa lagi yang tahu tentang legenda lubuk hati sunyi, selain orang terpencil sepertimu? Catatan itu ada di rumahmu. Bukti itu bicara." Kebenaran telah dibengkokkan oleh opini publik dan siasat yang cerdik. Catatan itu memang merujuk pada legenda lokal, membuatnya terasa otentik bagi warga Nagari Awan, tetapi Eka yakin, ia tidak pernah menyentuh kertas terkutuk itu. Eka merasa terperangkap dalam jaring laba-laba yang tak terlihat, di mana setiap benang justru ditenun oleh dirinya sendiri. Konflik batin Eka mencapai titik didih. Ia bukan hanya dituduh membunuh, tapi juga dituduh menghina dan mempraktikkan legenda yang ia hormati. Sementara itu, Ariel berada di sebuah hotel kecil, jauh dari hiruk-pikuk media, mencoba membaca ulang kasus ini dari perspektif yang berbeda. Ia baru saja menerima email balasan dari rekannya di Jakarta, data pribadi Dokter Sastra Negara. Ariel membaca profil sang dokter. Dokter Sastra Negara, lulusan terbaik, karir cemerlang, filantropis, tak bercela, terlalu sempurna. Tidak ada manusia yang sesempurna ini, gumam Ariel sambil menyeruput kopi pahitnya. Ia lalu membuka lampiran kedua, laporan keuangan Sastra Negara yang ia minta untuk diselidiki. Tiba-tiba, mata Ariel terhenti pada satu transaksi aneh yang dilakukan Sastra Negara 2 tahun lalu. Pembelian alat medis mahal yang tidak seharusnya ada di klinik forensik kecilnya, dengan deskripsi yang samar, unit pemurnian sirkulasi tertutup. Ariel teringat pada pahatan relief di gubuk Eka yang ia lihat sepintas. Bukankah ada ukiran yang menyerupai alat medis aneh? Tepat saat Ariel menemukan titik terang itu, pintu kamarnya diketuk. Bukan petugas hotel. Ketika Ariel membuka, berdiri di sana Pak Hasan, nelayan tua yang pertama kali menemani Eka menemukan mayat. Wajahnya tampak cemas dan berkerut seperti peta kesengsaraan. "Tuan penyelidik Ariel," bisik Pak Hasan, matanya melirik ke segala arah. "Saya datang diam-diam. Saya takut. Semua orang takut. Tapi ada yang aneh dengan Eka." Ariel mempersilakannya masuk. "Duduk, Pak Hasan. Katakan apa yang mengganggu hati Bapak." Pak Hasan duduk gemetar. "Di hari penemuan mayat, Tuan penyelidik, saya melihat Dokter Sastra Negara di sana, di pantai, sebelum polisi lain datang. Dia mendekati salah satu korban wanita muda yang baru menikah. Dan saya yakin, saya melihat Dokter Sastra Negara mengambil sesuatu dari saku jasnya, dan meletakkannya di dekat tubuh korban sebelum berteriak memanggil yang lain." "Apa yang ia letakkan?" desak Ariel, jantungnya berdebar kencang. "Saya tidak tahu persis, Tuan. Tapi itu benda kecil, berkilauan. Saya tidak yakin itu liontin. Tapi, Tuan penyelidik, saya juga melihat Eka dan Dokter Sastra Negara bertemu secara rahasia beberapa kali di pelabuhan kecil di balik bukit. Malam hari, Eka datang memberikan pahatan, dan Sastra Negara memberikan uang tunai. Eka bilang itu pesanan." Ariel menyambungkan benang itu.
Liontin kayu yang ditemukan di tas Eka, liontin milik korban. Serpihan kayu di pakaian korban, pahatan Eka. Dan kini, pertemuan rahasia Eka dengan sastra negara, sang antagonis. Ini bukan lagi soal ritual gila Eka. Ini adalah sebuah konspirasi yang sangat rapi. Pak Hasan, apa yang dipahat Eka untuk dokter sastra negara? Tanya Ariel. Aneh, Tuan penyelidik. Eka selalu memahat penderitaan. Tapi untuk dokter, Eka memahat wajah yang tertawa terbahak-bahak. Patung kecil, yang terbuat dari kayu yang sama dengan serpihan di korban. Saya tidak mengerti kenapa dokter yang bijaksana itu mau membeli pahatan seringai seperti itu. Patung wajah tertawa terbahak-bahak. Sebuah topeng sempurna untuk menyembunyikan motif jahat. Ariel merasa dingin menjalar di punggungnya. Sore harinya, Eka dipindahkan ke lapas yang lebih besar. Sebelum ia dibawa pergi, Ariel berhasil menyelinap masuk ruang interogasi saat polisi sedang sibuk mengurus berkas. Liontin itu, kata Ariel cepat, menatap Eka yang sudah tampak pasrah. Deskripsi resminya mengatakan itu liontin kering. Tapi aku yakin itu palsu. Itu ditanam, Eka. Eka mendongak. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu. Aku tidak tahu bagaimana. Tapi aku tahu itu bukan milikku. Aku bahkan tidak pernah menyentuh perhiasan. Dengar baik-baik. Eka. Ini penting. Bisik Ariel, merapat ke jeruji. Kau harus memikirkan tentang dokter sastra negara. Kau bilang ia memesan pahatan darimu. Ya, patung kecil yang mengerikan. Wajah yang tertawa, tapi matanya kosong. Dia membayarku tunai, jumlahnya besar. Dia bilang dia ingin melihat bagaimana kebahagiaan semu dipahat dalam kayu. Ariel mengangguk. Itu kuncinya. Dia tidak membencimu. Dia menggunakanmu. Kau adalah saksi yang terlalu dekat, dan seniman aneh yang sempurna untuk dijadikan kambing hitam. Dia menanam bukti di rumahmu karena dia tahu, dengan reputasimu sebagai si pemahat luka, tidak ada yang akan percaya padamu. Ariel mengeluarkan foto catatan kuno yang ditemukan sastra negara. Catatan ini juga palsu. Dan ada satu hal lagi, pahatanmu, Eka. Kau memahat alat medis yang sangat spesifik. Aku melihatnya di gubukmu. Alat itu berhubungan dengan teknik pemurnian sirkulasi tertutup yang baru kubaca di jurnal sastra negara. Kenapa kau memahatnya? Eka menelan ludah. Beberapa minggu lalu, di pelabuhan rahasia itu, saat aku mengantarkan pesanan patung tertawa itu, aku melihat sastra negara. Dia sedang memindahkan sebuah alat besar yang ditutupi kain terpal dari perahu kecilnya ke mobil van tertutup. Kain itu robek sedikit, dan aku melihat bentuk alat itu. Aku memahatnya karena bentuknya sangat tidak wajar, seperti mesin penuai jiwa. Itu membuatku takut. Jadi aku memahatnya untuk mencoba mengerti kengeriannya. Ariel kini tahu, bukan hanya bukti, tapi seni Eka telah dijadikan senjata makan tuan. Pria yang ia yakini sebagai penegak kebenaran, dokter sastra negara, adalah dalang sesungguhnya. Ia menggunakan reputasinya yang terhormat dan mitos kuno Nagari Awan sebagai tirai asap untuk menutupi kejahatan yang jauh lebih gelap dari ritual. Mereka akan membawamu pergi sekarang, Eka, kata Ariel, memasukkan kertas kecil ke saku kemeja Eka. Jangan pernah kehilangan harapan. Aku tidak bisa menyelidiki secara terbuka, tapi aku sudah mulai menggali. Ingatlah ini, kau adalah kunci, bukan penjahat. Jangan lupakan wajah tawa kosong yang kau pahat itu. Itu adalah wajah kejahatan yang sebenarnya. Polisi datang untuk mengambil Eka. Saat Eka dibawa pergi, ia sempat melirik Ariel. Tatapan mereka beradu, menjanjikan aliansi rahasia di tengah badai pengkhianatan. Eka kini terpuruk, tapi ia memiliki satu hal yang tidak dimiliki pembunuh sesungguhnya. Seseorang yang memperjuangkan kebenarannya. Pintu jeruji besi itu tertutup. Tapi pintu menuju konspirasi besar baru saja terbuka lebar. Ariel duduk di kamar hotelnya, diselimuti bayangan dan keraguan yang membakar. Catatan yang ia tinggalkan di saku Eka adalah jembatan terakhir menuju kebenaran. Sekarang, ia harus bergerak sendirian, melawan arus deras opini publik yang sudah terlanjur menghakimi Eka dan sistem yang begitu mudahnya menerima kesimpulan dari dokter sastra negara. Di mejanya, terdapat tumpukan berkas yang ia bawa dari kantor polisi,
yang seharusnya ia tinjau ulang sesuai dalihnya kepada Kapten Syamsul, namun kini berfungsi sebagai peta kejahatan yang tersembunyi. Ariel memfokuskan pandangannya pada satu halaman. Laporan forensik resmi. Gagal jantung massal. Gumam Ariel, menekan pensilnya ke kertas. 27 orang secara bersamaan, tanpa tanda perlawanan atau racun konvensional. Itu hanya masuk akal jika mereka semua berada dalam kondisi ketenangan sempurna sebelum kematian. Dan siapa yang paling diuntungkan dari kesempurnaan itu? Dokter Sastra Negara. Ariel teringat pada ucapan Eka tentang patung, tawa kosong, dan alat medis aneh yang ia pahat. Patung itu, lambang kebahagiaan palsu, seolah menjadi signature dari modus operandi sang dokter. Ariel memutuskan untuk memulai penyelidikan gandanya dari sumber informasi yang paling ia percayai selain nalurinya, Pak Hasan. Ia menemui Pak Hasan di pelabuhan kecil yang sepi, tempat bertemunya para nelayan yang menentang rencana pengembangan properti. Pak Hasan, saya butuh Bapak jujur tentang pelabuhan kecil di balik bukit itu. Tempat Eka bertemu Dokter Sastra Negara, pinta Ariel, menyerahkan secangkir kopi hangat kepada nelayan tua itu. Pak Hasan tampak gentar. Matanya memantul dari ombak yang tenang. Tempat itu angker, Tuan. Kami menyebutnya Tanjung Jantung Hening. Hanya Eka yang berani ke sana, karena gubuknya dekat. Sastra Negara datang dengan mobil van hitam, selalu lewat tengah malam. Dia tidak pernah membawa tas medis, hanya kotak kayu panjang yang selalu ia bawa masuk ke dalam van. Kotak kayu panjang, tanya Ariel, nalurinya bergetar. Apa isinya, menurut Bapak? Entahlah, Tuan penyelidik. Tapi setiap kali dia selesai, mobil van itu akan pergi cepat sekali, dan satu perahu kecil akan keluar dari persembunyian di balik terumbu karang, tanpa lampu, menuju lautan lepas. Setelah beberapa jam, perahu itu kembali. Saya tidak pernah melihat isinya, tapi saya mencium bau yang aneh, bukan bau ikan, tapi bau, seperti bunga sedap malam yang layu, bau yang manis tapi mematikan. Ariel mencatat, bau manis yang mematikan. Ini adalah petunjuk baru. Sastra Negara tidak hanya menanam bukti, ia melakukan kejahatan di tempat yang sengaja ia pilih karena keterpencilannya. Pertemuan dengan Eka di sana mungkin hanya untuk memastikan ia memiliki saksi mata yang akan dicap gila jika ia berbicara. Pak Hasan, saya butuh bantuan Bapak. Bisakah kita menuju Tanjung Jantung Hening malam ini? Saya harus mencari tahu kemana perahu kecil itu pergi, atau tempat ia berlabuh, pinta Ariel. Pak Hasan menelan ludah. Tuan penyelidik, saya sudah tua. Jika Sastra Negara tahu saya membantu Tuan, saya akan jadi mayat ke-28. Saya jamin keselamatan Bapak. Tapi jika kita tidak mengungkap ini, Eka akan dihukum mati, dan Sastra Negara akan terus melakukan hal ini. Mitos, lubuk hati sunyi, akan terus menelan orang-orang di Nagari Awan. Bujuk Ariel, suaranya mengandung empati. Baiklah, Tuan, kata Pak Hasan, akhirnya menyerah pada hati nuraninya. Demi Eka, dan demi semua yang dibungkam oleh kesempurnaan dokter itu. Malam harinya, di bawah langit Nagari Awan yang tertutup awan hitam, Ariel dan Pak Hasan menyusuri hutan bakau yang lengket. Sinar senter mereka hanya mampu menembus kegelapan sesaat. Di Tanjung Jantung Hening, suasana mencekam. Ariel melihat bekas ban mobil van yang disebut Pak Hasan. Ia juga melihat sisa-sisa api unggun yang digunakan Sastra Negara, mungkin untuk membakar sampah atau sisa-sisa bukti. Di dekat pantai, Ariel menemukan sesuatu yang membuat lututnya lemas. Tersangkut di akar bakau, ada sebuah botol kaca kecil yang berlabel medis. Ariel mengambilnya dengan hati-hati. Meskipun labelnya sudah kusam, ia bisa membaca beberapa kata Latin yang samar. Ini adalah botol anestesi dosis tinggi, Pak Hasan. Digunakan untuk menidurkan pasien dalam operasi besar. Dosis ini bisa menidurkan gajah, bisik Ariel. Ya Tuhan, desah Pak Hasan. Jadi, ia menidurkan mereka sebelum? Ya, untuk mendapatkan ketenangan sempurna seperti yang ia laporkan dalam forensik. Ini adalah penemuan yang sangat signifikan, ujar Ariel, menyimpan botol itu di tasnya. Namun, di tengah kegembiraan kecil itu, Ariel merasa ada mata yang mengawasi. Naluri penyelidiknya menjerit. Ia melihat bayangan yang bergerak cepat di antara pohon bakau yang lebat. Kita harus pergi, Pak Hasan.
Saya rasa kita tidak sendirian, kata Ariel, menarik Pak Hasan menjauh. Saat mereka beranjak, sebuah suara melengking memecah keheningan. Kapten Syamsul muncul dari kegelapan. Wajahnya tampak tegang dan marah. Ia tidak sendirian. Ia ditemani dua anak buahnya. Ariel, apa yang kau lakukan di sini? Ini area terlarang. Kau melanggar perintah, bentak Syamsul. Ariel berusaha tenang. Kapten, saya sedang melakukan rekonstruksi. Saya ingin melihat apakah Eka bisa membawa 27 mayat sejauh ini. Dan kebetulan, saya menemukan ini. Ariel menunjukkan botol anestesi itu. Syamsul tidak terkejut sama sekali. Ekspresinya dingin. Barang-barang seperti ini sering ditemukan. Ariel, tinggal di daerah terpencil membuat orang mencoba bunuh diri dengan cara apapun. Itu tidak relevan dengan Eka. Kau sedang bermain-main dengan kariermu. Tidak relevan? Kapten, ini anestesi operasi besar. Bukan pil tidur biasa. Dan ditemukan di lokasi yang digunakan dokter sastra negara untuk bertemu dengan tersangka Eka secara rahasia. Tidakkah Bapak merasa ini aneh? Kapten, Bapak sangat percaya pada sastra negara, padahal dia adalah orang yang memiliki akses penuh pada semua korban dan obat bius ini. Seru Ariel, konflik batinnya meledak menjadi kemarahan tulus. Syamsul melangkah maju, tangannya di pinggang. Cukup, Ariel. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berhenti mencari tahu tentang sastra negara. Dia adalah orang terhormat. Kepalanya dingin, nalurinya tajam. Dia tidak mungkin terlibat dalam kejahatan keji. Tapi kau mempertaruhkan reputasi kita semua hanya demi seorang seniman aneh yang sudah jelas bersalah. Pulanglah ke hotelmu. Serahkan berkasnya besok. Kau sudah tidak dibutuhkan lagi di Nagari Awan. Ucapan Syamsul mengandung ancaman yang jelas. Ariel menyadari, Kapten Syamsul tidak hanya lugu. Ada kemungkinan ia sudah diancam atau bahkan terlibat secara tidak sengaja dalam menutupi jejak sastra negara. Ariel memejamkan mata sejenak, menenangkan dirinya. Ia tahu, konfrontasi langsung akan merugikannya. Ia harus menjadi ular yang bergerak dalam kegelapan. Baik, Kapten, kata Ariel, nadanya kini pasrah, meniru wajah menyerah yang ia tunjukkan sebelumnya. Saya akan pulang. Mungkin Bapak benar. Saya terlalu lelah. Saya akan serahkan berkasnya besok dan kembali ke kota. Kapten Syamsul tersenyum puas. Bagus. Jangan buang-buang waktu negara, Ariel. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menemani Ariel dan Pak Hasan kembali, memastikan mereka tidak berbalik arah. Dalam perjalanan pulang, Eka memegang botol anestesi itu erat-erat di balik jaketnya. Dia tahu, dia baru saja kehilangan posisi resminya, namun ia mendapatkan bukti yang tak ternilai. Ariel kini menjadi penyelidik yang dicurigai oleh sistemnya sendiri. Konflik internalnya menjadi eksternal. Ia melirik Pak Hasan. Kita sekarang berada di perahu yang sama, Pak Hasan. Kita harus bergerak lebih cepat dari mereka. Dokter sastra negara pasti akan mengubah rute dan menghilangkan jejak setelah ini. Ariel berbisik pada dirinya sendiri. Di bawah naungan hutan bakau yang gelap, kau menggunakan kebaikanmu sebagai topeng, sastra negara. Dan aku akan menggunakan keraguanku sebagai pedang. Penyelidikan ganda telah dimulai dengan risiko yang sangat tinggi. Dia tidak akan kembali ke kota besok. Dia akan menghilang dari radar resmi, menjadi bayangan yang mengejar kebenaran. Pagi harinya, Ariel menghilang. Ia tidak kembali ke kantor polisi untuk menyerahkan berkas, dan Kapten Syamsul menemukan kamar hotelnya kosong, meninggalkan Kapten Syamsul dalam kemarahan yang membara dan kepanikan yang tersembunyi. Ariel kini menjadi buronan tidak resmi, seorang penyelidik yang dicurigai melarikan diri, padahal ia sedang bergerak dalam bayangan, seperti hantu yang bertekad menyingkap kejahatan. Ia menyewa sebuah perahu kecil dari kenalan Pak Hasan yang dapat dipercaya. Misinya tunggal, mencari jejak kapal kecil tanpa lampu yang disebutkan Pak Hasan, kapal yang selalu berlayar dari Tanjung Jantung Hening menuju lautan lepas setelah kunjungan tengah malam dokter sastra negara. Kapal itu cepat, Tuan. Disebut si senyap oleh beberapa nelayan yang pernah melihatnya. Warnanya kelam, dan tidak terdaftar di pelabuhan manapun, ujar nelayan yang mengemudikan perahu. Ariel memeriksa peta laut yang usang.
Daerah di luar terumbu karang yang biasa dilalui nelayan adalah zona yang jarang disentuh, penuh arus kuat dan karang tajam. Tepat di luar zona berbahaya itu, ada satu gugusan pulau kecil tak berpenghuni. Kita ke sana, perintah Ariel, menunjuk ke gugusan pulau yang diberi nama lokal, Pulau Penantian. Perjalanan memakan waktu beberapa jam, melawan ombak yang mulai meninggi. Saat mereka mendekati Pulau Penantian, Ariel mengeluarkan teropongnya. Pulau itu tampak biasa, ditutupi hutan lebat dan pantai karang. Namun, di sisi yang terlindung dari ombak besar, tersembunyi sebuah dermaga kecil buatan yang disamarkan dengan sempurna di balik rimbunnya pohon bakau. Di dermaga itu, terikat kuat, adalah perahu si senyap. Ariel mendarat diam-diam. Udara di pulau itu terasa sangat dingin, meski matahari bersinar terik. Ia mencium bau yang disebut pahasan, bau manis mematikan, seperti bunga sedap malam yang layu. Ia bergerak cepat menuju bangunan satu-satunya di pulau itu, sebuah rumah panggung yang tampak seperti gudang nelayan tua yang terabaikan. Jendela-jendela rumah itu tertutup rapat oleh papan kayu, dan pintunya terkunci gembok berkarat. Tuan penyelidik, saya rasa ini tempatnya. Bau ini, bau yang saya cium saat sastra negara pergi. Bisik nelayan itu, tangannya memegang golok sebagai perlindungan. Tunggu di sini, kata Ariel, mengambil napas dalam-dalam. Aku harus masuk. Ariel menggunakan alat pembuka kunci darurat yang selalu ia bawa. Setelah beberapa saat, gembok itu berderit, dan Ariel mendorong pintu. Pemandangan di dalamnya bukanlah gudang ikan atau tempat penyimpanan kayu. Itu adalah ruang operasi forensik rahasia. Di tengah ruangan, dikelilingi lampu bedah yang tergantung rendah, terdapat meja operasi stainless steel. Bau disinfektan bercampur bau manis dari luar. Di sudut ruangan, berdiri alat yang membuat jantung Ariel mencelos. Alat pemurnian sirkulasi tertutup yang ia lihat di berkas sastra negara, dan yang Eka pahat karena kengeriannya. Alat itu berfungsi untuk menjaga aliran darah dan suhu organ agar tetap segar, setelah diambil dari tubuh yang ditidurkan. Ini menguatkan dugaan Ariel. Ini bukan ritual. Ini adalah perdagangan organ transnasional skala besar yang memerlukan kesempurnaan forensik dan kerahasiaan absolut. Ariel mulai menggeledah ruangan dengan tergesa-gesa. Di sebuah laci yang terkunci, ia menemukan buku besar berlapis kulit. Itu bukan buku jurnal medis, melainkan buku besar transaksi yang rapi. Ariel membuka buku itu. Nama-nama korban, termasuk 27 mayat yang mengapung di Nagari Awan, tertulis di sana. Di samping nama-nama itu, terdapat kode-kode organ yang diambil dan harga jualnya yang fantastis, dibayarkan oleh sindikat internasional. Tangan Ariel gemetar saat ia membaca satu halaman yang membuat seluruh darahnya tersedot. Korban nomor 27. Nama wanita muda yang baru menikah. Organ, ginjal jantung. Status, siap kirim. Keterangan tambahan, liontin pengalih perhatian ditanamkan pada TSKE. Plot twist, pengungkapan dalang sejati. Jantung Ariel berdebar kencang. Ia membalik halaman depan buku besar itu. Di halaman pertama, tertulis dengan tinta hitam, sebuah nama. Dokter Sastra Negara. Ini adalah momen pengungkapan yang kejam. Pria yang selama ini dihormati sebagai penyelamat, penegak kebenaran, dan satu-satunya ahli forensik yang dapat menjelaskan tragedi itu, adalah monster di balik jubah putihnya. Ia menggunakan reputasinya sebagai tabir asap, mitos lubuk hati sunyi sebagai cover story, dan Eka sebagai kambing hitam yang sempurna. Ariel kembali ke meja operasi, melihat instrumen bedah yang terawat. Di samping meja, ada selembar kertas robek yang berisi daftar nama, bukan nama korban, melainkan daftar pembuat perahu, pemasok anestesi, dan Kapten Syamsul. Nama Kapten Syamsul tertulis di sana dengan catatan, jalur aman dan pengalihan fokus. Jadi, Syamsul terlibat, gumam Ariel, napak tilasnya sempurna. Bukan sebagai pembunuh, tapi sebagai penutup mata yang korup, menjaga sastra negara agar tidak tersentuh. Tiba-tiba, Ariel mendengar suara mesin perahu di luar. Bukan perahu nelayan yang membawanya, melainkan mesin yang jauh lebih besar dan kuat. Ariel bersembunyi di balik tumpukan kotak pendingin organ. Pintu gudang terbuka, dan masuklah seorang pria. Dokter Sastra Negara. Sastra Negara tampak lelah tetapi puas.
Ia mulai membuka kotak-kotak pendingin, memeriksa persediaan yang siap dikirim. Ia berbicara kepada dirinya sendiri, seolah membuang beban rahasianya ke udara kosong. 27. Total sempurna. Eka, si bodoh yang terobsesi pada kesedihan, memberikan aku cukup waktu. Semuanya berpikir ini ritualnya. Mereka berpikir lubuk hati sunyi itu nyata, padahal itu hanya nama kode untuk pasien donor tidur. Sastra Negara tertawa kecil, tawa yang dingin dan menyeramkan, sangat mirip dengan patung tawa kosong yang Eka pahat. Sastra Negara kemudian mengambil ponsel satelitnya dan menelepon. Ya, ini saya. Semuanya sudah siap. 27 organ. Kami sudah mengirimkan kambing hitam yang sempurna untuk dimangsa media. Sekarang, kirimkan kapal pengangkut. Konfrontasi yang mencekam. Saat Sastra Negara meletakkan ponselnya, Ariel keluar dari persembunyiannya. Ia memegang botol anestesi yang ia temukan, dan yang lebih penting, buku besar transaksi itu. "Selamat siang, Dokter Sastra Negara," ujar Ariel, suaranya tegas, menggema di ruangan sunyi itu. Sastra Negara tersentak. Ekspresi terkejutnya seketika berubah menjadi seringai dingin yang mengerikan. "Penyelidik Ariel, atau haruskah aku memanggilmu, si penyelidik yang bodoh? Aku kira Kapten Syamsul sudah mengurusmu." Kapten Syamsul hanya mengurus apa yang ia ketahui. Ia tidak tahu bahwa jubah putih Anda menyimpan bau anyir darah dan keserakahan. Balas Ariel, memegang botol anestesi itu sebagai bukti. Anda menggunakan anestesi dosis tinggi untuk menidurkan mereka, lalu mengklaimnya sebagai gagal jantung massal. Anda menggunakan mitos kuno sebagai kedok. Dan Anda menanam bukti pada seorang seniman yang menyendiri. Sastra Negara tertawa keras. Tawa itu benar-benar kosong, membuat Ariel merinding. "Kau jenius, Ariel. Sayang sekali, kau datang terlalu cepat. Aku harus mengakui, Eka membuatku sedikit cemas." Ia melihat alat ini, menunjuk ke alat pemurnian, dan ia memahatnya. "Aku harus segera mengeluarkannya dari peredaran. Menjadikannya tersangka utama adalah cara tercepat untuk membungkamnya dan mengalihkan fokus media. Dan jujur, liontin kering itu adalah sentuhan jenius, bukan? Kenapa? Mengapa Anda melakukannya? Anda memiliki segalanya," seru Ariel, hatinya dipenuhi kemarahan. "Segalanya?" Sastra Negara mengangkat bahu. "Uang, Ariel. Kekuatan. Organ ini bernilai jutaan dolar di pasar gelap. Aku bukan sekadar penyelamat lokal. Aku adalah pemasok organ paling bersih di Asia Tenggara. Siapa yang akan mencurigai kepala forensik yang melakukan semua otopsi? Aku membersihkan sisa-sisa kejahatanku sendiri." Sastra Negara perlahan meraih pisau bedah dari meja. "Kau tahu terlalu banyak, Ariel. Sekarang, kau harus menjadi korban terakhir lubuk hati sunyi. Dan aku akan memastikan, tidak ada yang menemukan mayatmu. Kapten Syamsul sudah pasti akan mengira kau melarikan diri." "Saya rasa tidak, dokter," kata Ariel, melangkah mundur sedikit. Tangannya menggenggam buku besar itu erat-erat. "Saya sudah mengirimkan salinan digital buku ini ke rekan saya di Jakarta. Jika saya menghilang, seluruh isinya akan dipublikasikan. Anda tidak bisa lagi bermain sebagai dewa di atas mayat orang miskin." Wajah Sastra Negara memucat. Ia menjatuhkan pisau bedah itu, terkejut. Rencananya sempurna, tetapi ia meremehkan seorang penyelidik yang memiliki hati nurani dan teknologi. Plot twist telah terungkap. Dalang kejahatan adalah sosok terhormat yang berselimut keserakahan, dan kini ia terpojok. Klimaks sudah diambang mata. Pengakuan diam-diam Dokter Sastra Negara, di tengah bau disinfektan dan organ yang didinginkan di pulau penantian, jauh lebih mencekam daripada teriakan kemarahan apapun. Wajahnya yang semula pucat karena terkejut mendapati Ariel di sana, kini kembali tenang, digantikan oleh ekspresi dingin seorang predator yang terpojok. Ia tahu, dengan ditemukannya buku besar transaksi dan pengiriman salinannya ke Jakarta, permainan sudah berakhir. Namun, sebagai seorang psikopat ulung, ia merasa terdorong untuk menjelaskan masterpiece kejahatannya. "Kau berani, Ariel. Terlalu berani," desah Sastra Negara. Tatapannya menyala-nyala dengan perpaduan antara kekaguman dan kebencian. "Kau ingin tahu motifku? Itu sederhana.
Kau lihat kemiskinan di Nagari Awan? Kehidupan yang ditelan oleh ombak dan hutan bakau? Aku memberikan mereka sebuah tujuan, sebuah nilai, bahkan setelah kematian. Anda mencuri organ mereka, Anda membunuh mereka, lalu Anda membungkus kejahatan itu dengan mitos suci. Bentak Ariel, memegang buku besar itu erat-erat, seolah itu adalah perisai terakhirnya. Aku tidak membunuh Ariel. Aku hanya mempercepat pelepasan. Sastra Negara melangkah perlahan ke meja bedah, mengambil sehelai sarung tangan lateks yang masih bersih. Ia mulai memakainya dengan ketenangan yang menjijikan. 27 orang itu, mereka semua berada dalam lubuk hati sunyi mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang putus asa, yang ditelan hutang, yang sakit-sakitan. Mereka sudah setengah mati. Ariel, aku hanya memberikan sisanya. Eksekusi yang mengerikan. Sastra Negara mulai menjelaskan modusnya. Narasinya tenang dan terstruktur, seolah ia sedang memberikan kuliah forensik yang brilian. Aku tidak bisa mengambil organ secara paksa. Itu akan meninggalkan luka, keributan. Aku butuh ketenangan. Aku butuh wajah damai. Jadi, aku mempelajari legenda lokal. Sastra Negara menunjuk ke dinding. Aku tahu warga percaya pada lubuk hati sunyi. Aku mendekati mereka yang paling putus asa, yang paling rentan. Aku meyakinkan mereka bahwa aku, dokter sastra negara yang terhormat, dapat memberikan mereka pelepasan spiritual dengan ritual khusus. Ritual macam apa yang Anda maksud? Tanya Ariel. Suaranya dipenuhi rasa jijik. Ritual anestesi dosis tinggi, jawab sastra negara dengan tawa kering. Mereka percaya akan ditidurkan secara damai oleh kekuatan laut agar jiwa mereka ditarik tanpa rasa sakit. Aku menggunakan obat bius khusus yang disuntikan bersama makanan atau minuman yang mereka percaya adalah ramuan pelepasan. Dosisnya sangat akurat, cukup untuk menidurkan sistem saraf hingga mati otak, tanpa meninggalkan jejak racun yang mudah dideteksi. Itulah yang kusebut kematian sempurna. Sastra Negara menjelaskan bahwa ia membawa korban ke pulau penantian menggunakan perahu si senyap. Di gudang rahasia ini, di tengah isolasi total, ia menggunakan alat pemurnian sirkulasi tertutup, alat yang Eka lihat dan pahat, untuk menjaga organ tetap utuh selama proses pengambilan. Organ-organ ini adalah permata. Lanjut Sastra Negara, mengelus salah satu kotak pendingin. Organ dari tubuh yang tenang, tidak terinfeksi adrenalin karena ketakutan, organ yang sempurna. Sindikat di luar negeri membayarku jutaan untuk kesempurnaan ini. Nagari Awan adalah tambang emas organ yang tidak dicurigai siapapun. Pengalihan dan penjebakan Eka. Sastra Negara kemudian beralih ke strategi penjebakannya terhadap Eka. Matanya memancarkan kebanggaan yang bengis. Eka, si seniman aneh itu. Dia terlalu sensitif. Dia melihat fan saya. Dia melihat alat saya. Dia menjadi potensi saksi yang berbahaya. Tapi, dia juga kambing hitam yang ideal, kata Sastra Negara. Aku tahu Eka sudah lama berselisih dengan salah satu korban tentang hutan bakau. Aku memastikan serpihan kayu yang kuberikan padanya saat aku pura-pura memesan patung jatuh di tempat korban. Lalu, liontin korban itu disentuh olehku, dan aku menanamkannya di tas Eka saat interogasi awal. Aku tahu, dengan reputasinya, semua orang akan menelan mentah-mentah cerita tentang ritual si seniman gila. Dan catatan kuno itu, desak Ariel. Aku yang menulisnya. Aku mempelajari aksara lama Nagari Awan. Sastra Negara tertawa, seolah ini adalah lelucon terbaik. Aku menuliskannya dengan tinta yang kelihatannya seperti darah kering, menyembunyikannya di gubuknya. Aku membuat narasi yang sangat kuat, Ariel, bahwa si pemahat luka itu menjadi gila dan mencoba menyucikan desa. Media suka cerita seperti itu. Kebenaran adalah apa yang dipercayai oleh orang banyak, bukan apa yang sesungguhnya terjadi. Sastra Negara mendatangi lemari pendingin, membuka salah satu laci berisi kantung-kantung darah. Lihat, darah ini digunakan untuk menjaga tekanan organ. Darah dingin ini adalah simbol dari perbuatanku. Dingin, tanpa emosi, namun sangat efisien. Anda tidak pernah merasa menyesal, dokter? Tanya Ariel. Rasa kasihan terakhirnya lenyap digantikan oleh kebencian yang murni. Menyesal? Aku menyelamatkan mereka dari penderitaan dan sekaligus menjadikan aku kaya raya.
Aku adalah malaikat kematian yang efisien. Sastra Negara menyeringai. Satu-satunya penyesalanku adalah memesan patung tawa kosong itu dari Eka. Kenapa? Karena saat aku melihat patung itu, aku melihat diriku sendiri. Senyuman yang sempurna, tetapi jiwa yang benar-benar mati. Itu terlalu jujur. Sastra Negara mendekati Ariel. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Dan sekarang, Ariel, kau merusak kesempurnaan itu. Kau mengacaukan skema yang sudah kubangun bertahun-tahun. Kau membuatku harus bekerja keras lagi. Ini adalah penyesalanku yang kedua. Kau seharusnya tidak mencari kebenaran yang tidak ingin kau temukan. Tapi saya menemukannya. Dan kini Anda harus membayar harganya, kata Ariel, bersiap untuk menghadapi serangan fisik. Ia tahu, ia harus mempertahankan buku besar itu dengan nyawanya. Harga? Kau pikir kau bisa mengalahkanku di pulau ini? Kapal pengangkutku akan tiba sebentar lagi, dan kau akan menjadi makanan ikan. Sastra Negara melompat ke arah Ariel. Tangannya mencoba merebut buku itu. Pertarungan pun pecah. Gudang forensik rahasia itu menjadi arena pertempuran antara kejujuran dan kekejaman. Ariel, meskipun tidak sebesar Sastra Negara, menggunakan kecepatan dan nalurinya. Sastra Negara, yang didorong oleh keputusasaan, menjadi brutal. Mereka saling dorong, menjatuhkan kotak-kotak medis, dan hampir menjatuhkan alat pemurnian sirkulasi yang berat. Di tengah pertarungan itu, Ariel berhasil meraih sebuah belati bedah yang tersimpan di bawah meja. Ia tidak berniat membunuh, hanya melumpuhkan. Menjauhlah, dokter, teriak Ariel. Sastra Negara tidak peduli. Matanya hanya terfokus pada buku besar itu. Buku itu milikku. Kau tidak akan menghancurkan segalanya. Saat Sastra Negara menyerang, Ariel melompat ke samping dan menggunakan belati itu untuk memotong tali-tali yang mengikat tumpukan kotak-kotak pendingin organ yang siap kirim. Kotak-kotak itu berjatuhan ke lantai. Isinya tumpah, organ-organ itu menggelinding dan hancur berantakan. Sastra Negara membeku. Ia tidak lagi peduli pada Ariel. Pandangannya terpaku pada organ-organ yang hancur. Tidak, tidak. Itu jutaan dolar. Kau menghancurkannya. Ariel mengambil kesempatan itu. Ia berlari keluar dari gudang, membawa buku besar itu, kunci dari segalanya. Di luar, suara kapal pengangkut semakin mendekat. Waktu habis. Ariel harus lari dan mempublikasikan kebenaran ini sebelum ia ditangkap oleh anak buah Sastra Negara. Ia tahu, klimaks sesungguhnya akan terjadi di hadapan publik, di mana keadilan harus ditegakkan. Kekejian dokter Sastra Negara telah terungkap, dan kini tiba saatnya untuk membayar. Dinding-dinding gudang forensik rahasia di Pulau Penantian bergetar seiring dokter Sastra Negara meraung frustrasi. Organ-organ yang telah ia panen dengan cermat kini berserakan di lantai. Mimpi kekayaan terbesarnya hancur berkeping-keping. Fokusnya kini bukan lagi pada uang, melainkan pada pembalasan dan pemulihan reputasinya yang nyaris runtuh. Namun, Ariel sudah pergi. Ia berlari kencang menuju perahu nelayan kecil yang menantinya. Di tangan Ariel, buku besar transaksi itu terasa seperti batu bara panas, berat dan berharga, bukti tak terbantahkan yang akan menjungkir balikan dunia. Cepat, Pak. Kapal pengangkutnya sudah di sini. Teriak Ariel kepada nelayan yang setia menunggunya. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru mesin kapal besar yang mendekat. Itu kapal sindikat. Tuan, kita harus segera keluar dari garis pandang mereka. Balas nelayan itu, dengan sigap memutar kunci kontak. Mereka berhasil melarikan diri tepat saat kapal besar itu berlabuh di dermaga rahasia Pulau Penantian. Dari kejauhan, Ariel bisa melihat siluet dokter Sastra Negara dan anak buah sindikat yang turun dari kapal. Ariel tahu, ia kini menjadi target paling dicari. Ia bukan lagi penyelidik yang dicurigai. Ia adalah musuh nomor satu sindikat organ transnasional. Sementara Ariel berjuang untuk bertahan hidup di lautan, Eka meringkuk di pojok lapas besar, jauh dari nagari awan. Ia sudah melewati fase marah dan frustrasi, kini ia berada di jurang kepasrahan. Media nasional terus memborbardir dengan berita tentang manifesto Eka, dan fakta bahwa ia bertemu rahasia dengan korban, yang sebenarnya adalah dokter Sastra Negara. Aku akan mati di sini, dikubur oleh kebohongan yang sangat rapi, bisik Eka, tatapannya kosong. Tiba-tiba, selnya dibuka. Bukan petugas lapas biasa,
melainkan seorang wanita dengan pakaian sipil, membawa berkas. Wajahnya ramah, tetapi matanya penuh kewaspadaan. Ia adalah Lina, seorang relawan dari organisasi bantuan hukum yang dikontak secara rahasia oleh Ariel sebelum ia menghilang. Lina duduk di hadapan Eka. "Saya Lina, Eka. Saya di sini bukan untuk menghakimi. Saya di sini karena ada seseorang yang yakin Anda tidak bersalah." Eka hanya tersenyum getir. "Siapa? Tuan Ariel? Penyelidik yang menghilang itu? Dia pasti sudah menyerah sekarang." "Tidak, dia tidak menyerah," kata Lina, merendahkan suaranya. "Dia hanya bergerak di luar sistem. Dia meminta saya untuk menanyakan satu hal yang sangat penting. Ini tentang Dokter Sastra Negara. Anda mengatakan ia memesan patung tawa kosong dari Anda. Patung itu, apa ada yang aneh dengan detailnya, selain seringai mengerikan itu?" Eka terdiam. Ia memejamkan mata, memanggil kembali memori pahatannya, memori di mana ia menuangkan kengerian yang ia rasakan pada sepotong kayu. "Ya," kata Eka, suaranya serak. "Sangat aneh. Semua pahatanku selalu detail. Tapi patung yang diminta Sastra Negara itu, di bagian belakang leher patung itu, aku memahatnya dengan sebuah garis vertikal yang sangat tipis, nyaris tak terlihat." "Kenapa Anda memahat garis itu?" desak Lina. "Karena di malam aku menyerahkan patung itu di Tanjung Jantung Hening, aku melihat Dokter Sastra Negara. Patung itu ada di tangannya. Saat dia tertawa, aku melihat sebuah bekas luka. Bekas luka jahitan yang sangat rapi, persis di belakang lehernya, di batas rambut," ungkap Eka. Eka melanjutkan, menjelaskan pemikirannya yang tertekan saat itu. "Aku memahatnya untuk mengingat kengerian itu. Aku berpikir, kenapa seorang dokter terhormat punya bekas luka jahitan operasi yang disembunyikan dengan rapi di belakang leher? Itu aneh. Aku menyalin ketidaksempurnaan itu ke dalam patung yang harusnya sempurna bagi Sastra Negara." Lina mencatat dengan cepat. Ia tahu, bekas luka jahitan di leher bisa mengindikasikan operasi saraf atau trauma besar. Ini adalah informasi baru yang sensitif dan sangat pribadi tentang Dokter Sastra Negara, sebuah kerentanan yang tidak mungkin diketahui publik. "Anda pintar, Eka," bisik Lina, matanya memancarkan rasa hormat. "Ini adalah kunci. Tuan Ariel mencarinya. Dia ingin tahu tentang kelemahan Sastra Negara." Eka menatap Lina dengan tatapan yang akhirnya kembali memancarkan harapan. "Jadi, dia masih berjuang. Dia mempertaruhkan segalanya untuk Anda. Sekarang giliran Anda, Eka. Anda harus tetap kuat. Jangan mengaku bersalah. Bukti yang menentang Anda akan runtuh secepat badai." Sementara Eka mendapatkan suntikan semangat di balik jeruji, Ariel telah berhasil kembali ke daratan, bersembunyi di rumah pahasan yang berjarak cukup jauh dari Nagari Awan. Malam itu, ia mencoba menghubungi Lina, tapi ia tahu komunikasinya diawasi. Ariel memeriksa buku besar transaksi Sastra Negara sekali lagi. Ada entry yang membuatnya penasaran. Pembayaran rutin yang sangat besar dari sebuah yayasan amal di Swiss. Tiba-tiba, Ariel menerima pesan singkat melalui jalur komunikasi rahasia dari Lina. Bekas luka jahitan rapi di belakang leher. Tanyakan tentang operasi di Swiss. Bekas luka. Operasi. Swiss. Semuanya terhubung. Ariel segera membuka riwayat hidup Dokter Sastra Negara yang ia miliki dan mencari keterkaitan dengan Swiss. Ia menemukan fakta mengejutkan. Dokter Sastra Negara pernah menghilang dari dunia medis selama 6 bulan ketika ia masih muda, dikabarkan sedang melakukan studi mendalam di Swiss. Namun, riwayat itu sangat samar. Ariel menghubungi rekannya di Jakarta, yang memberinya data forensik Sastra Negara. Kali ini, ia meminta temannya untuk menggali lebih dalam riwayat kesehatan Sastra Negara, terutama yang terkait dengan operasi di Swiss. Ponsel Ariel berdering. Rekannya menelepon kembali, suaranya terdengar tegang. "Ariel, kau harus dengar ini baik-baik. Sastra Negara tidak pernah melakukan studi di Swiss 6 tahun lalu. Dia berada di sana sebagai pasien. Dia menderita kanker otak langka yang menekan saraf vitalnya. Dia menjalani operasi yang sangat berisiko di Swiss. Itu operasi besar, bukan studi." Ariel tercekat. Dan bekas lukanya, itu yang Eka lihat.
"Ya, tapi bukan itu yang paling penting," kata rekannya, suaranya menurun menjadi bisikan. "Untuk menutupi gejala sisa operasi yang bisa membuatnya lumpuh atau mati, sastra negara harus meminum obat imunosupresif seumur hidup. Obat itu sangat mahal dan hanya bisa didapatkan dari jaringan farmasi khusus. Ariel, dia bangkrut karena obat itu." Motivasi sejati yang menggetarkan. Ariel menyadari kebenaran yang jauh lebih menyentuh dan kejam. Jadi, dia bukan hanya serakah. Dia seorang yang sekarat yang sangat takut mati, seru Ariel. Dia menjual organ orang lain untuk membiayai kelangsungan hidupnya sendiri. Perdagangan organ ini adalah cara satu-satunya untuk membayar biaya pengobatan kanker otaknya dan obat imunosupresif yang menahan kematiannya. Motif sastra negara kini terkuak secara total. Ia adalah seorang pria yang terhormat yang dihadapkan pada jurang kematian. Ia memilih untuk menukarkan jiwa orang lain demi memperpanjang napasnya sendiri. Kekejiannya lahir dari ketakutan yang mendalam dan egoisme yang tak terbatas. Saat itu juga, Pak Hasan berlari masuk. Wajahnya panik. "Tuan Ariel, Kapten Syamsul dan beberapa polisi ada di luar. Mereka mengepung rumah kita. Mereka tahu Anda di sini." Ariel tahu, ia tidak punya waktu lagi. Pertarungannya dengan sastra negara kini meluas ke konfrontasi dengan sistem yang korup, yang dipimpin oleh Kapten Syamsul yang loyal, atau terlibat pada sastra negara. Ia harus bertindak sekarang. Ariel melihat ke arah jendela, di mana lampu sorot polisi mulai menyapu halaman. Ia memegang buku besar transaksi dan ponselnya. "Aku harus mempublikasikannya sekarang. Aku harus membebaskan Eka sebelum mereka menangkapku dan memutarbalikkan cerita lagi." Ariel mulai mengetik cepat di ponselnya, melampirkan salinan digital buku besar dan data kanker sastra negara. Ia mengirimkannya ke Lina, ke beberapa media besar di Jakarta, dan yang terpenting, ia mengirimkan file yang sama ke alamat email resmi Polda. "Selesai," kata Ariel, memasukkan ponsel ke dalam kantong kedap air. Pintu rumah Pak Hasan didobrak. Kapten Syamsul dan anak buahnya menyerbu masuk. "Ariel, kau ditahan karena menghalangi penyidikan dan lari dari tugas," teriak Kapten Syamsul. Ariel mengangkat tangannya. Wajahnya tenang meskipun senjata diarahkan padanya. "Saya tidak lari, Kapten. Saya sedang mengumpulkan bukti. Dan sekarang, Kapten, Anda dan Dokter Sastra Negara adalah orang-orang yang harus bertanggung jawab. Periksa email Polda Anda. Kebenaran sudah terkirim." Ariel ditangkap, tetapi ia tersenyum. Ia telah kalah dalam pertempuran fisik, namun ia telah memenangkan perang informasi. Faksi kebenaran kini telah bergerak, dan keadilan untuk Eka hanya tinggal menunggu waktu. Konflik telah mencapai puncak tertinggi, siap untuk klimaks. Penangkapan Ariel di rumah Pak Hasan terasa seperti kembang api di malam yang gelap, dramatis dan menghasilkan cahaya sesaat, sebelum kembali ke kegelapan. Namun, kali ini, kegelapan itu hanya sementara. Beberapa jam setelah Ariel dibawa kembali ke kantor polisi Nagari Awan, ponsel-ponsel mulai bergetar, dan layar-layar komputer di seluruh Sumatera menyala. Kebenaran yang disiarkan oleh Ariel telah mendarat. Buku besar transaksi Dokter Sastra Negara, rincian mengerikan tentang perdagangan organ transnasional, dan yang paling mengguncang, fakta medis sastra negara sendiri tentang kanker otak dan kebutuhan akan obat-obatan mahal yang memicu kejahatannya, semuanya terpublikasi. Kapten Syamsul, yang tadinya merasa menang saat menggiring Ariel, kini duduk di kantornya, wajahnya seputih kapas. Ponselnya terus berdering, menerima panggilan marah dari atasannya di Polda, sementara berita di televisi lokal menampilkan wajah Ariel di samping Dokter Sastra Negara, dengan judul, "Jaringan Organ Internasional Terbongkar. Dokter forensik terhormat diduga pelaku utama." Syamsul menatap Ariel yang duduk di ruang tunggu. Kau menghancurkan segalanya. Ariel, Dokter Sastra Negara adalah orang terhormat. Semua ini pasti kebohongan, fitnah, seru Syamsul. Suaranya dipenuhi campuran ketakutan dan penolakan. Ariel hanya tersenyum tipis. Senyum yang tenang namun mematikan. "Kapten, Anda terlalu lama melihat kebenaran melalui mata orang lain. Kebohongan yang rapi akan selalu retak jika diberi tekanan yang cukup. Dokter Sastra Negara telah menggunakan Anda. Dia menggunakan semua orang. Sekarang, mari kita lihat siapa yang akan ia gunakan."
untuk menutupi bekas luka jahitan di lehernya. Syamsul tersentak. Bekas luka jahitan di leher Sastra Negara. Itu detail yang sangat pribadi, yang hanya bisa didapatkan dari penyelidikan mendalam atau pengakuan orang terdekat. Dalam hal ini, Eka. Syamsul mulai goyah. Ia tahu Ariel tidak akan tahu detail itu jika tidak ada dasar kebenarannya. Sementara kantor polisi Nagari Awan berada dalam kekacauan, dampak paling manis terasa di lapas, tempat Eka ditahan. Lina, relawan bantuan hukum yang dihubungi Ariel, muncul kembali, kali ini dengan mata yang berkaca-kaca, bukan karena kesedihan, melainkan karena kemenangan. Eka, bisik Lina, tidak sanggup menyembunyikan kegembiraannya. Anda bebas. Polda telah mengeluarkan perintah pembebasan segera. Semua tuduhan ditarik. Dokter Sastra Negara ditahan. Eka, yang baru saja terbangun dari tidurnya, butuh waktu untuk mencerna kata-kata itu. Kebebasan. Kata yang terasa asing setelah hidup berbulan-bulan di bawah bayang-bayang tuduhan. Dokter Sastra Negara, dia yang melakukannya? Tanya Eka, suaranya hampir tidak terdengar. Ya, ia adalah dalang utamanya. Anda hanya korban pengalihan isu yang sempurna. Serpihan kayu, liontin, catatan aneh, semua itu ulahnya. Tuan Ariel membongkar semuanya. Jelas Lina, memberikan Eka secangkir air. Konflik batin Eka, yang selama ini terperangkap antara keraguan diri dan keyakinan akan ketidakbersalahannya, akhirnya terlepas. Rasa lega yang membanjiri jiwanya terasa jauh lebih dalam daripada rasa sakit dari semua hinaan yang ia terima. Liontin itu, gumam Eka, mengingat bukti palsu yang membuatnya terpuruk. Dia menanamnya. Dia membuatku merasa gila. Anda bukan gila, Eka. Anda hanya melihat kengerian terlalu dekat, kata Lina. Patung, tawa kosong, itu, bekas luka di leher Sastra Negara itu yang membuat kami yakin. Anda melihat jiwanya yang mati, Eka. Jiwa yang rela membuang nyawa orang lain demi nafasnya sendiri. Eka berdiri. Kakinya terasa kaku, tetapi ia merasakan kekuatan baru di dalam dirinya. Aku ingin melihatnya. Aku ingin melihat orang yang menukarkan kesedihan orang lain dengan kekayaannya sendiri. Aku ingin melihat wajah penyesalan itu. Klimaks awal, kejatuhan sang dokter. Pada saat yang sama, di ruang interogasi di markas Polda yang kini mengambil alih kasus, Dokter Sastra Negara duduk di bawah lampu sorot yang menyilaukan. Jubah putihnya sudah diganti dengan pakaian tahanan, dan topeng kewibawaannya sudah mulai retak. Kami memiliki buku besar Anda, Dokter Sastra Negara. Kami memiliki catatan transaksi internasional, daftar korban, dan yang paling memberatkan, rekaman panggilan Anda dengan sindikat pengangkut organ yang kami tangkap di Pulau Penantian, ujar seorang kepala penyidik dari Polda. Dokter Sastra Negara masih berusaha berdalih. Semua itu pemalsuan. Saya difitnah oleh orang gila, oleh penyelidik ambisius yang melarikan diri. Saya tidak pernah sakit. Saya tidak pernah melakukan operasi. Saya adalah ahli forensik yang terhormat. Kepala penyidik itu tersenyum tenang. Begitu? Kalau begitu, jelaskan ini, dokter. 6 tahun lalu, di Swiss, kami punya data. Kanker otak jenis glioblastoma. Operasi kraniotomi. Kami punya nama rumah sakit, nama dokternya, dan yang paling penting, kami punya foto bekas luka jahitan di belakang leher Anda. Kata-kata itu menghantam Sastra Negara seolah ia disambar petir. Rahangnya mengendur. Matanya yang tajam kini dipenuhi kepanikan yang tidak bisa ia sembunyikan. Rahasia terdalamnya yang ia sembunyikan di balik topeng kesempurnaan telah terkuak oleh seorang seniman yang ia anggap aneh. Bagaimana kalian tahu tentang itu? Bisik Sastra Negara, suaranya pecah, ketenangannya lenyap ditelan rasa takut. Tidak ada yang tahu. Anda meremehkan seni, dokter, dan Anda meremehkan naluri kebenaran, jawab kepala penyidik itu. Seorang seniman yang Anda jebak, Eka, melihat bekas luka itu, dan ia memahatnya. Anda memesan patung, tawa kosong, sebagai simbol kebohongan Anda, dan Eka membalasnya dengan memahat kebenaran. Penderitaan Anda, ketakutan Anda akan kematian, adalah motif Anda. Anda menjual nyawa orang lain untuk membeli hari esok Anda sendiri. Sastra Negara ambruk di kursi.
Seluruh pertahanannya runtuh. Tidak lagi ada ruang untuk berdalih. Ia, sang malaikat kematian yang efisien, kini menghadapi kematian reputasinya sendiri, yang jauh lebih menyakitkan daripada kematian fisik yang ia tunda-tunda. Saya tidak ingin mati. Saya tidak mau mati, gumamnya. Air mata mulai membasahi pipinya yang kaku. Ini adalah penyesalan yang dingin dan egois, bukan penyesalan atas nyawa korban, melainkan penyesalan atas kegagalannya untuk tetap hidup dan berkuasa. Klimaks pertama telah tercapai. Eka bebas. Ia keluar dari lapas, menghirup udara kebebasan yang terasa seperti anggur termahal di dunia. Di pintu lapas, Ariel menunggunya. Ariel, yang baru saja dibebaskan setelah statusnya dipulihkan sepenuhnya, tidak lagi terlihat lelah, melainkan memancarkan kelegaan dan kebanggaan. "Tuan Ariel," kata Eka, mengulurkan tangan. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa aneh atau sendirian. Ariel menjabat tangan Eka dengan erat. "Tidak ada lagi, Tuan. Panggil aku Ariel. Kau memberiku kebenaran, Eka. Kau memberiku mata. Patung tawa kosong itu adalah peta harta karun kejahatan. Dan Anda, Ariel, Anda memberiku harapan. Anda percaya pada orang yang tidak dipercaya siapapun," balas Eka. Mereka berdua berjalan menjauh dari lapas. Di kejauhan, mereka bisa mendengar teriakan wartawan yang mengerumuni gedung Polda, di mana Dokter Sastra Negara secara resmi diumumkan sebagai pelaku utama tragedi 27 mayat. Kebenaran telah menang. Tetapi perjuangan untuk mengembalikan kehormatan Nagari Awan dan kedamaian Eka baru saja dimulai. Babak penutup, di mana keadilan harus sempurna dan masyarakat harus belajar dari kesalahan mereka, akan segera tiba. Dunia Dokter Sastra Negara telah runtuh. Dari penyelamat yang dielu-elukan, ia kini menjadi simbol kejahatan yang paling keji. Seluruh Nagari Awan, bahkan seluruh Sumatera, menahan napas menyaksikan drama pengungkapan yang disiarkan langsung dari pengadilan tingkat tinggi. Ruangan sidang penuh sesak, dipenuhi mata yang menuntut kebenaran dari legenda yang selama ini mencekam. Di bangku terdakwa, Dokter Sastra Negara duduk, tampak seperti pecahan kaca. Topeng kewibawaannya telah hancur total. Ia dihadapkan pada bukti yang tak terbantahkan, buku besar transaksi yang disediakan oleh Ariel, rincian medis pribadinya, dan rekaman percakapan dengan sindikat organ. Ariel duduk di barisan depan, matanya tajam dan waspada. Di sebelahnya, ada Eka, sang seniman yang telah kembali dari kegelapan. Eka tidak lagi terlihat seperti si pemahat luka yang aneh. Ia memancarkan ketenangan yang diperoleh dari kebenaran, siap menjadi saksi kunci yang akan menuntaskan pengungkapan ini. Jaksa Agung memulai persidangan dengan menyajikan bukti keji dari Pulau Penantian, menjelaskan bagaimana 27 korban ditidurkan oleh anestesi dosis tinggi sebelum organ mereka diambil, dan bagaimana legenda Lubuk Hati Sunyi adalah narasi palsu yang disiapkan untuk menutupi kejahatan yang didorong oleh ketakutan Sastra Negara akan kematiannya sendiri. Saat nama Eka dipanggil ke mimbar saksi, keheningan menyelimuti ruang sidang. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu publik. Konfrontasi antara sang korban yang dijebak dan sang penjebak yang mulia. "Saudara Eka," ujar Jaksa Agung, suaranya menggelegar. "Mohon jelaskan kepada pengadilan, bagaimana Anda bisa menjadi target dari Dokter Sastra Negara dan apa yang membuat Anda yakin ia adalah pelaku utama?" Eka menoleh, matanya bertemu langsung dengan Sastra Negara, yang kini tampak gentar. "Saya dijebak. Dokter Sastra Negara menjebak saya dengan menanam serpihan pahatan, liontin korban, dan catatan kuno di gubuk saya," kata Eka, suaranya tenang dan jelas, menghapus citra dirinya sebagai orang gila yang selama ini dibentuk media. "Dia menargetkan saya karena saya adalah saksi yang tidak sengaja melihatnya mengangkut alat medis aneh di Tanjung Jantung Hening. Saya melihatnya dan saya memahatnya." "Dan apa yang membuat Anda yakin Dokter Sastra Negara adalah orangnya?" tanya Jaksa Agung. Eka maju sedikit. "Dia memesan patung dari saya. Patung tawa kosong. Itu adalah patung yang menyerupai kebahagiaan sempurna, tetapi tanpa jiwa. Saya memahatnya untuknya. Tetapi saya menambahkan satu detail yang saya lihat saat itu, bekas luka jahitan yang sangat rapi di belakang lehernya." Semua mata tertuju pada Dokter Sastra Negara, yang kini mencoba menyembunyikan lehernya dengan tangan. Ariel berdiri di barisan depan,
memegang foto lama sastra negara sebelum operasi yang ia dapatkan dari rekan di Swiss, yang dengan jelas menunjukkan ketiadaan bekas luka itu. Bekas luka itu adalah rahasia terbesar dokter sastra negara. Ia mencoba menyembunyikannya dari semua orang karena itu adalah bukti bahwa ia adalah pasien yang sekarat. Lanjut Eka, tatapannya menusuk. Dia menukarkan nyawa orang lain untuk memperpanjang nafasnya. Patung tawa kosong itu adalah gambaran jiwanya. Kebahagiaan semu yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Jaksa Agung menoleh ke arah dokter sastra negara. Terdakwa, apa tanggapan Anda atas kesaksian saudara Eka dan bukti medis yang menunjukkan Anda menjalani operasi kanker otak, sebuah fakta yang Anda sembunyikan selama bertahun-tahun dan yang menjadi motivasi utama kejahatan perdagangan organ Anda? Sastra negara, yang sudah tidak memiliki tempat lagi untuk bersembunyi, menunduk. Topeng terakhirnya telah jatuh. Ia mulai berbicara, namun suaranya hanyalah bisikan yang putus asa. Saya tidak ingin mati, katanya. Air mata penyesalan diri mulai mengalir. Saya telah mencapai segalanya. Saya adalah dokter terbaik. Saya tidak bisa membiarkan penyakit menjijikan ini mengambil semua yang saya miliki. Saya butuh obat-obatan itu. Saya butuh uang itu, jutaan dolar. Mereka hanya orang-orang yang putus asa. Ariel, aku memberikan mereka kedamaian. Kedamaian yang kuinginkan. Ia menatap Eka dengan tatapan yang penuh kebencian dan penyesalan. Kau yang menghancurkan segalanya. Kau si seniman bodoh yang seharusnya tetap di gubukmu. Kenapa kau harus melihat? Kenapa kau harus memahat? Eka menatap balik sastra negara dengan ketenangan yang menghancurkan. Saya memahat apa yang saya lihat. Dokter, saya memahat kebenaran. Dan kebenaran, seburuk apapun, akan selalu menenggelamkan kebohongan Anda yang busuk. Kehancuran Kapten Syamsul dan konsekuensi lain. Kesaksian Eka dan pengakuan sastra negara memicu efek domino. Seluruh ruangan sidang terguncang. Wartawan berhamburan keluar, melaporkan kehancuran sang dokter terhormat secara real time. Kapten Syamsul juga dipanggil ke depan pengadilan. Ia, yang hanya sekadar menutupi jejak sastra negara karena ancaman dan iming-iming, kini harus menghadapi konsekuensi kelalaian dan kolusinya. Kapten Syamsul, tanya Jaksa Agung. Apakah Anda menyadari bahwa dengan mengabaikan keraguan penyelidik Ariel dan menekan penyelidikan terhadap dokter sastra negara, Anda secara langsung membantu sindikat organ internasional menutupi kejahatan mereka? Syamsul, dengan wajah pucat dan penyesalan yang terlihat jelas, mengakui kesalahannya. Saya terlalu percaya pada sastra negara. Saya takut pada ancamannya. Saya juga melihat Eka sebagai target yang mudah. Saya lalai. Saya mohon maaf. Hukuman untuk Syamsul lebih ringan, namun kehancuran reputasinya di Nagari Awan sudah tak terhindarkan. Putusan dan hukuman setimpal. Setelah serangkaian kesaksian yang menguras emosi, palu keadilan akhirnya diketuk. Berdasarkan bukti yang disajikan, buku besar transaksi, bukti forensik di Pulau Penantian, dan kesaksian kunci dari Tuan Eka dan penyelidik Ariel, pengadilan memutuskan, dokter sastra negara dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana terhadap 27 korban, perdagangan organ transnasional, dan manipulasi bukti dengan maksud menjebak orang lain. Ujar Hakim Ketua dengan suara berat. Hukuman. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat kepada terdakwa dokter sastra negara. Kejahatan Anda telah mengkhianati kepercayaan masyarakat, melanggar sumpah kedokteran, dan menggunakan penderitaan orang lain sebagai modal Anda. Anda akan menjalani sisa hidup Anda dengan penyesalan, jauh dari kebebasan yang Anda rampas dari orang lain. Saat putusan dibacakan, dokter sastra negara menjerit. Jeritan itu bukan lagi tawa kosong, melainkan ratapan kekalahan total. Ia mendapat hukuman yang setimpal, kehilangan hidupnya, kebebasannya, dan harapan terakhirnya untuk menunda kematian. Ia yang sangat takut mati, kini harus menjalani kematian sosial dan spiritual. Eka menyaksikan kehancuran itu dengan perasaan campur aduk. Tidak ada kegembiraan, hanya kelegaan. Kebenaran telah menang. Di luar ruang sidang, kerumunan warga Nagari Awan berteriak. Mereka tidak lagi meneriaki Eka. Mereka meneriaki nama dokter sastra negara, menuntut keadilan bagi 27 korban yang ditidurkan dalam damai yang palsu.
Eka dibersihkan namanya sepenuhnya. Ia bukan lagi si pemahat luka yang gila, melainkan si saksi kebenaran yang telah menyelamatkan Nagari Awan dari kegelapan. Gema palu keadilan di ruang sidang telah mereda, namun getarannya masih terasa di setiap sudut Nagari Awan. Dokter Sastra Negara, si serigala berbulu domba, kini resmi menjadi tahanan negara, menjalani hukuman seumur hidup, sebuah akhir yang menyakitkan bagi pria yang mati-matian berusaha membeli waktu dengan nyawa orang lain. Penyesalan yang dingin kini menjadi teman abadinya. Jauh lebih pahit daripada obat kanker yang dulu ia cari. Bagi Eka, kebebasan terasa seperti hirupan udara pertama setelah ia lama tenggelam di lautan kebohongan. Ia dan Ariel kembali ke Nagari Awan, bukan lagi sebagai tahanan dan penyelidik, melainkan sebagai pahlawan yang membawa pulang kebenaran yang hilang. Kedatangan mereka disambut oleh warga desa yang kini berkumpul di alun-alun. Tatapan-tatapan yang dulu menghakimi Eka, kini dipenuhi rasa malu, hormat, dan permintaan maaf yang tulus. Pak Hasan, nelayan tua yang berani bersaksi, maju. Ia memeluk Eka dengan erat. Maafkan kami, nak. Kami bodoh. Kami membiarkan ketakutan kami menelan akal sehat kami. Kami melihat keganjilanmu, tapi kami tidak pernah melihat kejujuran di matamu. Eka membalas pelukan itu, senyum pertamanya yang sungguh-sungguh terlihat. Sudah berlalu, Pak Hasan. Kebenaran adalah yang terpenting, dan kita menemukannya bersama. Penebusan sang protagonis. Kehidupan Eka perlahan kembali pada porosnya. Namun ia tidak lagi hidup menyendiri. Ia diangkat oleh desa sebagai simbol kejujuran. Warga desa bergotong royong membersihkan gubuknya dan menyediakan kayu terbaik untuknya. Suatu sore, Ariel mengunjungi Eka di gubuknya. Ariel kini telah mendapatkan promosi besar di Polda. Reputasinya sebagai penyelidik yang berintegritas melambung tinggi. Kau tahu, Eka, kata Ariel, sambil melihat-lihat gubuk yang kini dipenuhi cahaya. Kau menyelamatkanku. Kau membuatku ingat mengapa aku menjadi penyelidik. Kau mengajari Nagari Awan pelajaran yang pahit. Jangan mudah menghakimi kesunyian seseorang. Eka memegang sebuah balok kayu besar, yang dipilihnya dari hutan bakau yang kini kembali terasa sakral. Dan Anda, Ariel, Anda mengajari saya bahwa kebenaran itu ada, meski ia harus dicari di tempat yang paling gelap. Saya berterima kasih. Lalu, apa yang akan kau pahat sekarang? Tanya Ariel, melihat pahat-pahat Eka yang tertata rapi. Eka menoleh ke arah Ariel. Matanya memancarkan tekad baru. Bukan lagi pahatan luka, Ariel. Sudah cukup. Saya akan memahat harapan. Proyek monumen. Mengubah luka menjadi kehormatan. Dewan Desa mendatangi Eka dengan sebuah permintaan yang sangat mengharukan. Mereka meminta Eka untuk memahat monumen peringatan bagi 27 korban yang ditelan oleh kejahatan sastra negara dan lubuk hati sunyi palsu itu. Kami ingin monumen itu menjadi pengingat bahwa mereka tidak mati sia-sia. Kami ingin monumen itu dibuat oleh tangan yang jujur. Tanganmu, Eka, kata kepala desa, suaranya syarat emosi. Eka menerima permintaan itu. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk berdamai dengan kengerian yang ia saksikan. Ia menghabiskan berminggu-minggu di pantai, di bawah langit Nagari Awan, bekerja pada pahatan kayunya yang paling besar. Suatu hari, ia menghadap Ariel. Saya ingin Anda melihat monumen itu, Ariel. Ini adalah ucapan terima kasih saya yang terakhir. Monumen itu bukanlah tumpukan mayat yang mengerikan. Eka memahat sebuah relief besar yang menggambarkan 27 wajah tersenyum yang damai, seolah-olah mereka benar-benar menemukan kedamaian sejati setelah kejahatan sastra negara terungkap. Di bagian bawah relief, ia memahat sepasang tangan yang menggenggam erat, sebagai simbol persahabatan Eka dan Ariel yang terjalin karena kebenaran. Di bagian puncaknya, ia memahat wajah Ariel dan wajahnya sendiri yang tersenyum tenang, diapit oleh matahari dan ombak yang tenang. Mereka memang tidur damai, Eka, bisik Ariel, matanya memanas. Mereka tidur damai karena kejahatan yang merenggut mereka telah dibongkar. Kau memberikan mereka kehormatan. Akhir yang bahagia dan penyesalan abadi. Beberapa bulan kemudian,
Monumen peringatan diresmikan di tepian Samudra Nagari Awan. Eka berdiri di sana, dikelilingi oleh warga desa yang memandangnya dengan bangga. Ia tidak lagi menyendiri, ia telah menemukan tempatnya, sebuah tempat yang dibangun di atas kejujuran. Eka menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan dalam kesunyian, melainkan dalam penerimaan masyarakat dan pekerjaan seninya yang kini memancarkan harapan. Sementara Eka merayakan hidup barunya, di balik dinginnya jeruji besi, Dokter Sastra Negara menjalani hukuman yang setimpal. Ia, yang mati-matian takut pada kematian, kini dihadapkan pada penyesalan abadi. Dalam kunjungannya yang terakhir, Kapten Syamsul, yang kini diturunkan pangkatnya dan bekerja dalam pengawasan ketat, berdiri di depan sel Sastra Negara. "Kau tahu, dokter," kata Syamsul, nadanya hambar. "Eka, si pemahat yang kau sebut gila, kini dihormati. Ia membuat monumen yang indah. Monumen yang membuat semua orang mengingat 27 korban itu dengan damai." Sastra Negara, kurus dan pucat, hanya bisa menatap dinding. Ia tidak lagi memiliki topeng untuk dipakai. "Kau pikir kau bisa membeli hidupmu dengan kematian orang lain. Tapi kau justru kehilangan segalanya," lanjut Syamsul. "Kau mati sosial, dokter. Sebelum ajal menjemputmu, kau sudah menjadi debu yang dilupakan. Itulah hukuman yang paling setimpal untuk kesombonganmu." Sastra Negara tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Matanya terpejam. Ia menyesali setiap detik kejahatannya, bukan karena belas kasihan, melainkan karena kebodohannya meremehkan seorang seniman dan seorang penyelidik yang berintegritas. Penyesalan dan kehancuran total menjadi mahkota di kepala sang Raja Organ. Di Nagari Awan, matahari terbenam dengan warna jingga keemasan. Eka berdiri di samping monumen pahatannya, ditemani Aril dan Pak Hasan. Legenda lubuk hati sunyi tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi kisah peringatan tentang kebenaran dan ketidakadilan. Eka menghela napas. Sumatera geger, kini menjadi kisah legenda tentang bagaimana seorang seniman yang diam dan seorang penyelidik yang ragu mampu membongkar kejahatan terbesar, membuktikan bahwa bahkan di lautan luas sekalipun, kebenaran tidak akan pernah tenggelam. Eka tersenyum. Ia telah menemukan kedamaian yang sejati.